Inilah langit-langit padang gurun yang sebenarnya. Seorang pria hanya mengandalkan kedua tangannya. Hidup sendirian di alam liar selama 2,5 tahun. Menarik perhatian jutaan pengguna internet untuk ditonton berulang kali. Hari ini adalah hari pertama Old Ma tiba di daerah ini. Dia meninggalkan tempat perlindungan lamanya. Memulai perjalanan baru yang penuh tantangan. Hanya membawa beberapa peralatan sederhana saat pergi. Dan beberapa gulungan adonan yang terbuat dari tepung jagung dan bubuk kakao. Namun persediaan ini hanya cukup untuk bertahan hidup selama sekitar 3 hari. Maka setelah makan dan istirahat sejenak, Old Ma segera mulai mencari tempat baru untuk tinggal. Untuk bertahan hidup di alam liar, sumber air adalah hal yang paling penting. Maka dalam perjalanan mencari tempat baru, dia mengikuti aliran sungai yang sudah kering. Setelah mencari dengan gigi setengah hari, akhirnya dia menemukan tempat yang cocok untuk membangun tempat perlindungan. Di bawah batu besar ini hanya perlu sedikit membersihkan. Dapat menjadi tempat perlindungan sementara yang bagus. Melihat langit sudah tidak terlalu pagi, kuda tua segera mulai bekerja. Dia mulai membersihkan batu kerikil di tanah terlebih dahulu. Hanya meninggalkan sedikit pasir halus yang lembut. Batu yang dibersihkan tidak terbuang percuma. Menumpuk di satu sisi juga bisa berfungsi sebagai perlindungan angin. Kemudian dia menyebar pasir di atas tanah. Pasir halus yang lembut membuat tidurnya lebih nyaman di malam hari. Setelah selesai melakukan semua itu, dia bersiap-siap untuk mencari bahan bangunan untuk tempat perlindungan di sekitar. Namun tidak disangka dia menemukan sebuah teluk air ketika berjalan turun di lembah. Dia secara tak terduga menemukan sebuah teluk air. Meskipun terlihat agak keruh, namun setelah mencicipinya, rasanya masih enak. Cukup direbus untuk menjadi air minum yang aman. Namun saat ini dia harus menyelesaikan tempat perlindungan terlebih dahulu. Dia pergi ke pohon cemara terdekat dan mengupas sedikit kulit kayu. Kulit pohon yang lembut ini sangat cocok digunakan sebagai alas, atau sebagai bahan bakar. Setelah dibawa kembali, letakkan di atas pasir yang lembut. Kemudian pergi mengumpulkan beberapa kayu kering. Perbedaan suhu siang dan malam di daerah gurun ini sangat besar. Jangan terkecoh dengan panasnya siang hari. Suhu malam hanya beberapa derajat saja. Jadi sekarang harus segera membuat api. Melihat baris lubang kecil di atas set api ini milik Old Ma, Anda akan tahu seberapa gemilang prestasinya. Setelah beberapa menit gesekan singkat, Old Ma berhasil mendapatkan percikan api. Melalui desainnya, dinding batu di sekelilingnya dapat memantulkan panas yang dihasilkan api. Sepertinya malam ini dia bisa tidur nyenyak. Di perjalanan menuju sini siang hari, Old Ma juga mengumpulkan beberapa buah beri ungu ini. Setelah makan sedikit, dia tertidur dengan suara api unggun yang membantunya tidur nyenyak. Keesokan harinya pagi-pagi, kuda tua yang belum bangun segera menambah kayu ke api unggun. Malam tadi hanya menambah kayu saja sudah membuatnya gelisah berulang kali. Jadi dia juga tidak tidur dengan baik. Namun kekuatannya sudah pulih banyak. Setelah bangun, dia makan sedikit makanan yang dibuat sebelumnya. Dia merapikan sekitar lingkungan. Kemudian dia memulai perjalanan mencari rumah baru. Tidak jauh dari situ, dia menemukan sebuah sungai kecil. Meskipun tidak bisa diminum langsung. Namun untuk mencuci wajah, tidak masalah. Dan pasti akan ada sungai jika dia terus berjalan ke bawah. Maka dia memutuskan untuk mengisi ulang sumber airnya terlebih dahulu. Rasanya masih sama seperti sebelumnya. Menyalakan api dengan busur dan bor adalah hal sepele bagi kuda tua itu. Sebenarnya itu hanya masalah sepele bagi mereka. Setelah menyalakan api unggun, dia mengambil mangkuk kecil yang dibuatnya sebelumnya. Pergi ke tepi sungai, mengambil sedikit air dan memasaknya di atas api. Kemudian mendinginkannya dengan air dingin. Dengan cara sederhana, dia mendapatkan sumber air yang aman. Setelah istirahat singkat, dia mengisi kendi lagi. Kemudian melanjutkan perjalanan ke hilir. Melanjutkan mencari tempat berteduh yang cocok. Setelah berjalan sepanjang sungai selama 1 hari 1 malam, sang kakek akhirnya menemukan tempat yang cocok untuk tinggal. Tempat ini tidak jauh dari sumber air. Jadi sekarang perlu membuat api dan membangun tempat perlindungan. Dia menggali lubang di tanah dan mengumpulkan beberapa batu. Menumpuk batu-batu itu untuk membuat api batu. Lalu saya pergi mengumpulkan beberapa batang pohon di dekatnya. Lalu mulai membangun tempat perlindungan. Dia terlihat menggali 2 lubang dengan kedalaman sekitar 10 cm di tanah. Kemudian menopang kayu sebagai tiang penyangga. Dan kemudian menambahkan balok melintang yang tidak terlalu kuat. Padatkan tanah di sekitarnya dengan keras. Kemudian letakkan 1 baris kayu di belakangnya. Meskipun belum selesai, tapi hari ini tidak ada waktu untuk melanjutkan pembangunan. Suhu malam di sini sangat rendah. Dia harus segera membuat api. Awalnya dia berencana untuk mengajarkan cara membuat api secara manual. Namun setelah beberapa puluh menit menggosok, tidak berhasil membuat api. Akhirnya dia mengeluarkan peralatan pembakaran sendiri. Kemudian menggunakan teknik bor busur untuk membuat api. Setelah beberapa menit usaha, berhasil membuat api.
Ternyata metode lebih penting daripada usaha. Dalam sekejap, Lao Ma berhasil menyalakan api batu. Namun sudah tidak pagi lagi. Sepertinya tidak mungkin mendapatkan makanan hari ini. Dan juga telah kelelahan secara fisik. Harus istirahat semalam dulu, besok baru bicara lagi. Keesokan harinya pagi-pagi, Lao Ma yang sudah sedikit pulih tenaganya segera bangun. Ketika datang ke sini, dia menemukan sungai kecil di sebelahnya. Ada banyak jenis ikan asli. Jika dia bisa menemukan cara untuk mendapatkan ikan-ikan ini, dia bisa mendapatkan sumber protein jangka panjang. Duri kaktus dapat digunakan sebagai kail ikan. Sedangkan serat lidah buaya adalah bahan pancing yang sangat baik. Mereka mengandung banyak serat tumbuhan di dalamnya. Namun untuk mendapatkan serat ini, perlu diproses lebih lanjut. Selama proses, itu juga akan memberikan banyak saponin. Saponin ini adalah sabun alami. Digunakan untuk mencuci wajah tua yang tidak dicuci selama beberapa hari ini. Ini benar-benar sangat cocok. Serat yang diekstrak dipilin bersama. Setelah dianyam dengan cermat oleh tangan terampil si kakek, maka bisa menjadi pancing yang bagus. Batang willow di samping adalah tongkat pancing yang sudah jadi. Dan kail ikan juga diatur dengan jelas menggunakan duri kaktus olehnya. Hatinya berdebar-debar, tangannya gemetar. Setelah menggantungkan sebongkah kecil serangga, si kakek akhirnya mulai mencoba memancing. Setelah mencoba berulang kali selama setengah jam, Maruah masih belum mendapat apa-apa, maka memutuskan untuk mencoba strategi yang berbeda. Dia melemparkan umpan langsung di depan pintu rumah ikan lele ini. Meskipun menggoda ikan itu sepanjang hari, akhirnya lepas. Ternyata umpan yang terbuat dari kaktus tidak cocok untuk pekerjaan ini. Tanpa pilihan, Maruah hanya bisa memilih untuk menyerah. Hanya bisa menunggu untuk memperbaiki umpan dan mencoba lagi. Namun seringkali Tuhan menutup pintu. Dia akan membuka jendela untukmu. Di perjalanan pulang, dia menemukan seekor kelinci liar yang sudah meninggal. Dan menciumnya, masih belum membusuk. Setelah memeriksa tubuh kelinci itu, tidak ada luka mematikan. Namun ada benjolan seperti kacang merah di telinganya. Dia menduga kelinci itu mungkin mati karena penyakit menular. Namun Maruah yang sudah lapar selama 2 hari, tidak peduli begitu banyak lagi. Setelah kembali ke perkemahan, dia segera mengasah pisau batu. Bersiap untuk membersihkan kelinci. Si bapak yang khawatir, Bapak Feng, memeriksa lagi dengan teliti. Akhirnya ia merasa kelinci ini mati karena penyakit myxomatosis. Virus ini tidak berdampak pada manusia. Namun, demi keamanan, dia tetap memutuskan untuk menghindari kepala dan kulit kelinci ini. Bagian usus, hati, dan jantung yang sudah dibersihkan, Pak Ma langsung memanggangnya di atas batu. Organ dalam ini mengandung banyak zat besi, hemoglobin, dan vitamin. Serta banyak nutrisi penting untuk bertahan hidup di alam liar. Sedangkan bagian daging kelinci, dimasak oleh Pak Ma dalam periuk tanah yang dia buat sendiri. Cara memasak seperti ini, tidak hanya membuat daging kelinci lebih lezat dan juicy, tetapi juga mempertahankan nutrisi di dalamnya secara maksimal. Pada akhirnya, bahkan kuahnya pun habis diminum sampai tetes terakhir. Bahkan bagian kulit kelinci yang tersisa, diolahnya menjadi sebuah tas penyimpanan dari kulit asli. Alasan memilih tempat ini untuk mendirikan tempat perlindungan. Sebagian besar alasannya adalah karena tanah di sini memiliki banyak tanah liat seperti itu. Cukup dengan menggunakan labu dan sedikit air. Lalu uleni dengan tangan kecil berulang kali. Setelah dibentuk, Anda bisa mendapatkan batu bata tanah yang berkualitas baik. Namun, untuk mengumpulkan jumlah yang cukup untuk membangun rumah, akan menjadi proses yang sangat panjang. Jadi, saat ini harus memprioritaskan masalah makanan terlebih dahulu. Pohon yang disebut palofite akan menghasilkan polong yang mirip dengan kacang kedelai. Kacang di dalamnya mengandung kandungan protein nabati yang tinggi. Daerah di mana Lao Ma berada, memiliki banyak pohon yang ditumbuhi polong seperti itu. Dalam waktu singkat, dia berhasil mengumpulkan 2,5 kilogram lebih. Kacang ini bisa langsung dimakan tanpa perlu diproses. Tentang rasanya saat dimakan, juga memiliki rasa manis yang mirip dengan kacang polong. Dan jumlahnya juga cukup untuk kenyang. Setelah makan, sedikit istirahat, Maru bersiap untuk memperbaiki tempat perlindungannya. Dia pergi ke bawah pohon cemara, mengupas sedikit kulit pohon yang kering. Kulit pohon ini sangat lembut. Maru mengikatnya dengan tali yang dia buat sendiri, menjadi kasur yang terbuat dari kulit pohon cemara. Lalu dia berbaring di atasnya dengan selimut domba, sambil makan polong yang dikumpulkannya siang tadi. Kehidupan kecil ini membuatnya hidup begitu nyaman. Keesokan harinya, Maru membuat bata tanah sepanjang pagi, baru memutuskan untuk mencari makanan setelah tengah hari. Namun tak disangka dia menemukan seekor sapi yang sudah meninggal di jalan. Aku pikir aku beruntung lagi, tapi mendengar suara renyah ini. Jelasnya, banteng ini sudah mati setidaknya 1 tahun. Di dalamnya tidak ada bagian yang bisa dimakan sama sekali.
Tapi sifat aku, Mage, adalah tidak membuang-buang. Masih mengambil sepotong kulit dan tulang banteng dari atasnya. Sisanya sekarang tidak bisa diangkat. Harus menunggu kembali untuk menanganinya. Kemudian dia pergi ke tepi sungai. Merendam kulit banteng yang diambil ke dalam air. Setelah lembut, dia akan mencari cara untuk menggunakannya. Namun, karena sudah di sini, dia memutuskan untuk mandi sebelum pergi. Saat mandi, dia menemukan ikan yang sebelumnya tidak berhasil ditangkap selama setengah hari datang mendekat. Mereka menggigit kulit kaki yang sudah berusia 50 tahun di dekat kaki kuda tua. Hal ini hampir membuat aku, Mage, marah sampai mati. Aku pikir aku belum memakan kalian. Kalian malah menggigitku. Dia siap mengambil mereka begitu dia meraih tangan. Tapi ikan-ikan ini juga tidak bodoh. Begitu mereka melihat tidak ada kulit kaki untuk dikunyah, mereka semua kabur. Kemudian kuda tua mengeluarkan kail ikan dari sebelumnya. Namun setelah setengah jam mencoba, masih tidak ada hasil yang berarti. Rasanya lebih baik menggantung sepotong kulit kaki di atasnya. Seekor kuda tua yang frustrasi. Dia mengambil tulang sapi yang baru saja diambilnya. Dia memalingkan pandangannya ke ikan lele ini. Setelah serangkaian tindakan ini, benar-benar merusak pertahanan besar Marsaya. Tapi pertahanan bisa dipecah. Makanan tetap harus dimakan. Di sekitar semak-semak ada banyak buah manzanita seperti ini. Buah-buah ini sudah buah dari tahun lalu. Permukaannya sudah sangat kering. Setelah dihancurkan, bisa membuat minuman favorit si tua Mart. Namun setelah pergi begitu lama, api sudah padam. Dia kemudian menghabiskan waktu untuk membuat api dari kayu lagi. Melakukan apapun di luar ruangan akan memakan banyak waktu. Memasak minuman kecil sendiri dan mengupas beberapa biji kacang untuk dimakan. Konsumsi energi fisik yang berkelanjutan. Juga membuat kuda tua merasa tubuhnya kosong. Setelah makan, dia hanya ingin berbaring sebentar. Namun baru saja berbaring sebentar. Cuaca yang berubah-ubah kembali turun hujan. Tempat perlindungannya sebagian besar terbuka. Tanpa pilihan, kuda tua harus bangun dan mengupas kulit pohon. Setelah kembali, ia mengikuti prinsip melihat kuadran berdasarkan simbol ganjil genap. Dia membuat atap dari kulit pohon untuk dirinya sendiri. Meskipun terlihat agak sederhana, tapi selama hujannya tidak terlalu deras. Sang kuda mengatakan bahwa dia bisa bertahan dengan mengunyah kacang. Setelah hujan ini, lubang tanah tempat kuda tua membuat batu bata sebelumnya menjadi lunak. Ini memungkinkannya untuk menggali tanah liat yang lebih berkualitas. Maka kuda tua memutuskan untuk mencoba membuat guci dari tanah. Dia pertama-tama mengambil satu persatu batu dari tanah liat. Kemudian dia menambahkan air untuk membentuk tanah liat menjadi bulatan. Agar permukaan guci yang dibentuk lebih halus. Tuan Ma juga menambahkan cairan misterius ke dalamnya. Setelah kering, kemudian permukaannya diasah dengan batu. Selanjutnya, siapkan untuk membakar dengan api. Ternyata, kecepatan Tuan Ma dalam menyalakan api dengan cara tradisional ini. Setidaknya sudah berlatih selama 2,5 tahun. Setelah api menyala, guci dapat diletakkan di atasnya. Tuan Ma tidak menyia-nyiakan waktu menunggu. Dia kemudian pergi ke pohon palo verde di sebelahnya.